Bisnis baiknya kan punya value proposition ya, dan ini jadi sesuatu terminologi yang memang juga udah umum di bisnis. Seringkali ini jadi tugasnya orang marketing untuk mimpin project ini, walaupun nggak sedikit juga yang tim-tim corporate function, corporate strategy yang pegang ini. Walaupun kedengarannya umum dan mudah, kenyataannya enggak. Nah, hari ini kita mau bahas. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, secara definisi memilih value dari bisnis kita ini penting banget ya. Jadi definisinya value proposition ini kan kita harus milih nih dari berbagai macam value yang ditawarkan, berbagai macam nilai yang ditawarkan oleh perusahaan, oleh brand kita. Mana sih yang kita mau fokusin gitu ya. Jadi di definisi ini aja jebakannya udah banyak gitu ya. Yang pertama adalah kita nggak bisa banyak terlalu mau. Semua dimasukin bisa ini bisa itu, tapi akhirnya nggak ada yang diingat. Ingat manusia punya working memory yang terbatas, dan ingat ketika kita pada akhirnya harus mengkomunikasikan value proposition ini, durasinya juga terbatas. Jadi nggak bisa semuanya dipegang gitu ya. Nah ketika kita milih value tertentu bukan berarti kita cuma nawarin satu hal itu aja gitu, tapi lebih kepada sebagai apa sih kita mau dikenal. Misal contoh ya. Kalau kita ngomongin bisnis jualan minuman, dia jualannya boba, lemonade, ice cream, teh-tehan, kopi, dan sebagainya. Kan macam-macam ya. Mau dikenalnya tuh sebagai apa sih? Dan masalah dikenal ini bukan melulu soal produk yang dijual. Pertama, anggap aja milih dikenal sebagai es krim gitu ya. Bukan berarti terus abis itu nggak bisa jual yang lain. Tapi promo, komunikasi, dan gimana brand dikenal dan diingat itu harusnya tersentral pada brand ini tuh itu tuh loh yang tempat beli es krim loh gitu loh. Walaupun sebenarnya di luar es krim kita bisa jual yang macam-macam juga. Nah terus yang kedua adalah bisa aja dikenalnya bukan di level produk, tapi bisa juga dikenalnya sebagai tempat minuman manis atau apapun itu gitu. Jadi bukan nggak harus di spesifik produknya. Gunanya value proposition ini apa gitu? Penting banget. Yang pertama kita ngomong dari sisi konsumen dulu. Value proposition ini memudahkan konsumen untuk bisa ngebentuk brand memory. Ingat, brand itu bisa direncanakan di manapun ya, di PowerPoint, di deck, di apapun itu, di catatan dokumen perusahaan ya. Tapi pada akhirnya brand itu terbentuk di benak konsumen. That's why makanya value proposition ini bisa ngebantu kita untuk lebih mudah ngebentuk brand memory. Jadi orang bisa mikir, so brand ini stand for apa sih gitu ya? Apa yang kita bisa expect dari dia, apa yang nggak bisa di-expect dari dia, dan apakah brand ini worth to consider gitu? Apakah ini oke nih ya kita beli apa enggak ya dan sebagainya. Nah selalu start ketika udah clear segmen yang mau dituju. Jadi start with who gitu ya. Saya selalu ngomongnya start with who, abis itu baru ke why. Jadi siapa dulu sih gitu, karena why-nya akan berbeda dari who-nya siapa gitu loh. Nah jadi segmennya harus clear dulu. Beda segmen bisa beda relevansi, penting banget untuk ngerti segmennya. Untuk detail soal segmen bisa lihat ya, saya pernah bahas soal episode-episode tentang segmentation gitu ya. Nah mungkin nggak kalau nggak berangkat dari segmen? Walaupun secara ideal agak sulit, tapi bisa aja gitu ya. Hanya bisa, walaupun biasanya di kasus-kasus tertentu. Misalnya ketika karakter bisnisnya masif. Emang by nature produk karakternya mass market gitu ya. Misalnya kalau ngomong soal telco provider, ideally memang kan kita bilang semua bisnis perlu segmen. Tapi ayolah, telco provider pada akhirnya mau bedain segmen gimana sih? Gitu, value seeker gitu ya. Ya semua value seeker, semuanya cari value ketika ngomongin milih telco provider mana gitu ya. Nah intinya barang-barang branded commodity seringkali punya keluasan untuk nggak mulai dari segmen. Branded commodity adalah barang-barang branded, punya brand gitu ya, tapi offernya nggak begitu punya pembeda, atau bisa dibilang komoditas. That's why makanya disebutnya sebagai branded commodity. Sehingga gimana mau punya segmen, offernya aja sama gitu kan. Nah, ada 3 komponen utama untuk nemuin value proposition. Yang pertama adalah apa yang kita offer, itu penting. Kita bisa offer apa. Kita nggak bisa own value yang bahkan kita aja nggak bisa offer. Yang kedua, apa yang konsumen mau gitu kan. Gimana kita mau punya value proposition kalau value propositionnya tidak sesuai dengan apa yang konsumen mau. Yang ketiga adalah apa yang kompetitor tawarin gitu. Nah kenapa ini penting? Karena kalau kita nawarin sesuatu yang kompetitor juga udah klaim dan kompetitor kuat banget di sana, akhirnya jadi sulit gitu ya. Nah kita start dari yang pertama, apa yang kita offer, ini mandatory gitu. Kenapa? Karena gimana mau dikenal sebagai sesuatu kalau kita nggak bisa nawarin itu. Idealnya harus berangkat dari sana. Ini bentuknya macam-macam. Bisa bentuknya dalam bentuk produk, saya jual kopi, nih kita the best kopi, atau kita
jagoannya teh atau es krim atau apapun itu. Bisa juga feature apa? Oh ini tempat apa nongkrong minum-minum yang cozy, harganya bersahabat, fasilitasnya ada delivery kalau misalnya lagi males kesini gitu ya. Atau bisa juga persepsi gitu ya, terutama ketika offernya nggak terlalu tangible. Misalnya kalau ngomongin oli, ini oli yang bikin berkendara menyenangkan gitu ya. Kenapa saya bilang ini persepsi? Karena oli susah banget jelasin dan buktiin pengaruhnya oli ke kenyamanan berkendara gitu ya. Nggak selalu bisa gitu, walaupun ada yang bisa. Nah, itu pertama dari yang apa yang kita mau tawarin. Yang kedua adalah yang konsumen mau. Ini juga lebih penting lagi gitu. Ini kelemahan banyak orang, banyak pebisnis karena ngerti konsumen itu nggak gampang dan ini fatal banget. Banyak pebisnis yang berangkat dari apa yang mereka bisa offer, tapi nggak mikirin apakah yang mereka offer itu relevan nggak sama konsumen. Akhirnya nggak bisa jalan bisnisnya. Karena begitu nggak relevan, bahkan konsumen aja nggak nengok gitu ya. Misalnya, apa ya, kalau KFC, kita tahu KFC itu kita dulu ya, sekarang sih udah nggak ya. Dulu kita bisa beli CD artis di KFC ya, CD musik artis ya. Boleh jualan CD sih gitu, tapi apakah oke KFC untuk own? Value proposition kita adalah tempatnya orang untuk beli CD, kan enggak gitu. Bukan itu core-nya. Jadi penting banget untuk ngerti apa yang mereka mau, dan yang mereka mau pun juga ada layernya. Ada layer yang memang ini kita kategorikan sebagai hot button yang ketika ditawarin orang langsung oke deh gitu, atau enggak gitu. Nah, hati-hati juga yang mereka mau belum tentu itu tadi yang bikin mereka take action. Contohnya apa? Misalnya kalau kita ambil contoh, saya punya minimarket, saya mau jualan sendal jepit. Saya mau dikenal sebagai ini tempatnya jualan sendal jepit. Padahal minimarket gitu ya, convenience store gitu. Benar bahwa orang butuh sendal jepit gitu ya, sebagian besar orang gitu ya. Tapi kalau itu jadi fokus dan jadi komunikasi utama, so what gitu ya. Jadi rumus generiknya, rumus secara umumnya, kalau produk biasanya cari yang high involvement gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin minimarket misalnya apa? Kalau kita jual barang apa ya, misalnya ya tadi sendal jepit nggak terlalu high involvement dan repetisinya nggak terlalu sering gitu ya. Nah, misalnya contoh apa? Kalau kita masuk daging, kenapa nggak jualan daging? Karena daging itu kualitasnya itu penting dan nggak konsisten. Sehingga buat orang, saya benar-benar harus lihat kualitasnya bagus, kalau udah percaya saya akan ambil gitu ya. Kalau nggak high involvement susah, misalnya anti serangga gitu ya. Di mana-mana sama aja, orang butuh anti serangga di mana-mana, nggak yang bilang bahwa kalau di toko A ini anti serangganya lebih manjur dibanding toko B, padahal mereknya sama, kan nggak gitu ya. Yang kedua adalah cari frekuensi pembelian yang tadi gitu ya. Kayak sendal jepit tadi kan, frekuensinya kan jarang ya. Orang belum tentu setahun sekali, not even 2 tahun, 3 tahun sekali beli sendal jepit gitu ya. Jadi cari sesuatu yang kita bisa own kalau main di produk, apa sih yang pembeliannya sering sehingga orang juga ada urgensi untuk, oke deh saya beli deh. Nah terus yang ketiga adalah kalau mainnya di feature. Penting nggak? Ini tangible apa nggak? Misalnya harga itu kan tangible, semua orang suka promo. Ketika dikasih diskonnya tangible, maka orang akan masuk ya. Kalau food delivery misalnya, ini speed of delivery-nya cepat gitu ya. Nah, kalau nggak tangible susah. Contohnya apa? Misalnya jualan makanan tapi ngomongin hygiene. Gimana buktiinnya gitu ya, zaman sekarang gitu ya. Kecuali adunya antara restoran sama tukang jualan kaki lima. Tapi kalau sama-sama restoran, ngomongin bahwa kita jual nugget yang paling, atau fried chicken yang paling hygiene gitu ya. Higienis itu gimana ngebuktiinnya? Kan sulit. Jadi nggak begitu tangible. Nah, selanjutnya yang juga nggak boleh dikesampingkan adalah kompetitor nawarinnya apa sih gitu. Ini penting dan nggak bisa dilewatin karena kalau kompetitor nawarinnya lebih bagus, maka sulit untuk di-own, atau bahkan mereka jangan-jangan nawarin yang sama bagusnya sama kita, itu pun kita nggak bisa own. Maka dari itu kita harus terus monitor kompetitor tuh apa aja sih yang nawarinnya gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah yang pertama cari irisan apa yang kita bisa tawarin dan apa yang konsumen butuh. Dan ingat bahwa ketika cari apa yang konsumen butuh, ini nggak bisa sekedar butuh gitu ya, tapi butuh dan butuhnya itu ada urgensinya. Jadi jangan cuma sekedar tawarin apa yang kita bisa tawarin tanpa mikirin konsumen butuh apa enggak ya gitu ya. Nah terus penting juga untuk lihat irisan dari pesaing gitu ya. Bisa nawarin, pesaing ini bisa nawarin yang konsumen ini juga enggak, yang butuhin juga apa enggak gitu. Atau bahkan lebih bahaya lagi gitu. Jangan sampai kita tutup mata bahwa ada sesuatu yang pesaing itu bisa tawarin, konsumen pun butuh, tapi kita nggak bisa gitu ya. Nah kita harus lihat seberapa powerful penawarannya dia dan lain sebagainya. Terus hati-hati sama competition bias. Competition bias apa sih? Ini adalah nawarin sesuatu simply karena pesaing nawarin. Padahal konsumen nggak butuh. Gitu. Jadi kayak analoginya kayak jadi masuk jurang bareng-bareng. Hati-hati ada kompetitor, kompetitor bikin itu, ayo kita harus bikin gitu. Padahal dia belum tentu untung juga pakai itu ya. Jadi ketika kita ikutan bikin, dianya masuk jurang, kita ikutan juga masuk jurang. Jadi hati-hati di sana. Terus habis itu hati-hati juga sama irisan dari ketiga belah pihak antara konsumen, kita dan pesaing. Artinya apa? Artinya nggak kompetitif, walaupun
konsumen membutuhkannya dan kita bisa offer, tapi karena kompetitor juga bisa masuk, akhirnya nggak kompetitif. Walaupun nggak selalu harus dapat ya. Idealnya harus dapat, tapi realitinya nggak selalu harus dapat gitu. Ada aja industri yang udah padat banget, semuanya udah diklaim, nggak bisa punya sesuatu yang beda gitu ya. Hati-hati, jangan cari pembeda for the sake of being different. Jadi kadang-kadang kita kayak, kita mau harus beda nih, harus beda. Tapi akhirnya menjebak kita masuk ke sesuatu yang memang benar beda, tapi nggak relevan. Konsumen nggak butuh. Jadi terus gimana kalau nggak dapat? Ya udah, kalau nggak bisa dapat yang unik, setidaknya bisa sama aja gitu dengan yang lain gitu ya. Lalu main di persepsi, temuin angle komunikasi yang bagus untuk create persepsi yang menarik. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ngomong Coca-Cola sama Pepsi, nggak banyak orang bisa bedain tanpa lihat logonya, bisa bedain mana Coca-Cola dan mana Pepsi gitu ya. Tapi iklannya Coca-Cola berusaha meng-own sesuatu, positive moment, positive emotion gitu ya. Nike, Adidas juga sama gitu ya. Kalau ngomongin produknya ya desainnya berbeda gitu ya. Tapi feature-nya enakan mana, nggak terlalu banyak orang yang bisa bedain gitu ya. Tapi balik lagi, Nike main dengan pesan-pesan yang bikin kita jadi berbeda. Ngomongin inspirasi, ngomongin aspirasi, ngomongin determinasi dan sebagainya gitu ya. Jadi bukan sekedar ngomongin sepatu, bukan ngomongin ini lebih empuk, ini lebih modis dan sebagainya. Dia masuk dengan just do it yang akhirnya bertahan 30 tahun lebih. Kurang lebih gitu. Jadi memang tidak sebegitu mudahnya, tapi suka nggak suka ini harus kita lakukan. Oke, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.